Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian lisan kita, tangan kita, anggota badan kita semuanya menjawab bahwa nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ternyata kita tidak amanah dengan nikmat-nikmat tersebut. Kita gunakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hal yang Allah murka di dalamnya. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa berdoa agar nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala cinta pada perkara tersebut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak mudah, ikhwani fiddin, tatkala kita mendapatkan kesempatan untuk belajar. Sering orang mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang terjadi banyak yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering orang mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi ternyata akhlak dan juga adabnya tidak sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, pernah ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, "Wa kana khuluquhul Qur'an." Adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kita berusaha mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua kaidah yang sangat luar biasa. Kaidah yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kemudian kaidah yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang ketika engkau membenci sesuatu, ternyata hal tersebut baik untuk kalian. Dan terkadang apa yang kalian cintai, apa yang kalian suka, ternyata hal tersebut buruk untuk diri kalian. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan kaidah yang ketiga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237. Yang membawa mushaf atau mushafnya di dalam HP silahkan untuk dibuka. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237 ini, Allah menyebutkan sebuah kaidah yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Ayat ini membicarakan tentang seorang wanita apabila dia ditalak dan ternyata belum ditetapkan atau belum pernah berhubungan badan dengan wanita tersebut. Akan tetapi maharnya sudah disebutkan. Tentu ketika orang menikah itu salah satu syaratnya adalah dengan adanya mahar. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin contohnya 1 kilo emas. Kalau contoh yang besar tidak apa-apa Pak. Tapi kalau prakteknya kembali kepada si wanita. Tapi Rasul SAW memberikan motivasi kepada para wanita bahwa afdhalun nisa, sebaik-baik wanita adalah aisaruhunna fil mahr. Mereka yang mudah di dalam mahar, perkara mahar. Cuman ini Pak, jangan dijadikan sebagai senjata untuk laki-laki yang pengen melamar wanita. Pas ngelamar bilang sama si wanita atau keluarganya, "Dek, pengen jadi wanita yang paling baik, maka mudahkan maharnya." Jangan. Tapi ini motivasi untuk si wanita. Mau dia memberikan mahar yang besar, ya hak dia. Kalau memang gentleman, tentu akan menerima apa yang sudah disyaratkan. Kemudian ternyata setelah laki-laki tersebut mengatakan, "Iya, saya terima nikahnya dengan mas kawin 1 kilogram dibayar ngutang." Boleh Pak. Mau dibayar langsung pun juga boleh. Ternyata ada sebuah kejadian yang menjadikan laki-laki dan perempuan tersebut harus menghadapi yang namanya talak. Maka syariat mengatakan kalau seandainya sudah ditetapkan maharnya dan sudah disebutkan maharnya ketika akad, tapi kalau belum berhubungan badan dengannya, maka kewajiban laki-laki tersebut adalah membayar setengah dari mahar yang sudah ditetapkan. Kalau setengahnya 1 kilo kan sudah lumayan Pak. Itu kalau maharnya 1 kilo emas. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi lagi. Illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Ternyata memaafkan atau membebaskan laki-laki tersebut untuk membayar mahar adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Kemudian Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basira. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini mengajarkan kepada kita, walau terjadi yang namanya tolak, dan dapat kita lihat bersama secara wakil, secara nyata. Ketika orang tolak, biasanya apa Pak? Lupa akan keutamaan pasangannya. Apalagi tolaknya dengan rasa benci, rasa marah. Buyar semuanya. Kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dikerjakan hilang semuanya.
Mending Pak kalau seandainya hanya sekadar hilang. Tapi biasanya kalau sudah terjadi yang namanya tolak, akhirnya pasangan satu di antara yang lainnya saling ngupasin, ya, kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan, ya, bekas pasangannya yang dahulu. Yang mantan suami mengucapkan, dulu fulanah na'udzubillah nggak pernah mandi selama 1 minggu contohnya. Kalau saya itu pulang bukan dalam keadaan yang begitu indah, tapi apa? Bau terasi. Padahal bau terasi gara-gara apa Pak? Membuat sambal terasi untuk sang suami. Tahu kalau suaminya suka. Tapi hal tersebut dijadikan sebagai bahan untuk mengejek. Untuk menggibah. Yang istri nggak mau kalah. Apalagi dulu suami anak. Mantan suami. Kalau tidur tuh pasti ngorok. Ya. Dan semua kejelekan-kejelekan yang ada pada mantan suaminya dikupas habis dengan teman-temannya. Dengan membuat apa? Majlisul ghibah. Jangan ketika namanya majlis kemudian dimulai dengan yuk mari kita memulai majlis ghibah kita dengan bismillah. Jangan Pak. Ya. Tapi nggak boleh namanya majelis ghibah. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi talak, biasanya hubungan yang terjadi adalah hubungan yang retak. Sama-sama nggak suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Wala tasawul fadla bainakum. Jangan sampai lupa keutamaan yang telah mereka lakukan. Dulu ketika awal nikah, Masya Allah, sang istri pagi-pagi sudah menyiapkan yang namanya sarapan. Baju yang sebelumnya tidak ada yang menyiapkan, disiapkan oleh sang istri. Bahkan sepatunya yang tidak pernah dulu dicuci, ada istri dicuci sampai bersih. Begitu pula sang suami ternyata ketika pulang dari kerjanya memberikan nafkahnya tiap bulan. Bahkan ketika mau pulang dari kerjaannya membawa yang namanya hadiah untuk sang istri tercinta. Bahkan di akhir pekan mungkin diajak jalan-jalan. Apalagi kalau sudah mendapatkan bonus gaji. Apapun yang diminta istri akan diberikan. Apalagi ketika keduanya sudah punya anak. Dan kita tahu bahwa madrasatul aula, madrasah yang pertama untuk sang anak di mana Pak? Apakah di PAUD? Enggak Pak. Ternyata di mana? Pada istri-istri kita. Maka para ummahat nih, antunna itu sebagai madrasatul aula, madrasah yang pertama. Untuk siapa? Untuk anak-anak panjenengan. Gak mungkin kok tiba-tiba masuk PAUD. Enggak. Ada waktu yang sebelumnya. Kita yang mendidik, kita yang melatih mereka untuk berjalan. Kalau nangis kita tenangkan. Dan inilah keutamaan-keutamaan yang luar biasa ketika seorang membangun yang namanya alaqatuz zaujiyah. Pernikahan. Maka jangan sampai lupa. Betul, memang ya ketika ada sebuah permasalahan keluarga, terkadang ujung-ujungnya harus yang namanya talak. Itu pun adalah solusi terakhir ketika ada sebuah problem rumah tangga. Nih. Bapak-bapak juga harus tahu. Di sana terdapat adab-adab sebelum sampai yang namanya tolak. Ketika seorang istri ternyata membangkang atau menjalankan hal-hal yang Allah murkai. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Nasihati dulu.
ingatkan dulu mereka. Kalau nggak mau, fahjuruhunna fil madaji. Hajar, diamkan dia di tempat tidur, artinya nggak diapa-apakan. Biar kerasa, oh ternyata aku melakukan kesalahan. Dan biar sadar akan kesalahan tersebut. Kalau memang nggak mempan apa Pak? Dipukul. Tapi pemukulan di dalam Islam jangan dikategorikan sebagai bentuk KDRT ini. Ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Tapi enggak. Syariat Islam memberikan batasan yang sangat-sangat ketat. Kalaupun seandainya pengen dipukul, tapi apa? Pukulannya para ulama mengatakan ghairul mubarrih. Pukulan yang tidak sampai menyakiti dan tidak sampai membekas pada diri wanita tersebut. Tapi pukulan apa Pak? Pukulan kasih sayang. Baru kalau memang tidak ada jalan yang lainnya, musyawarah ditempuh juga tidak bisa, akhirnya mau tidak mau, akhirnya wanita tersebut tertalak. Tapi ketika memang sudah terjadi talak, wala tansawul fadla bainakum. Jangan sampai kita itu lupa keutamaan di antara satu di antara yang lainnya. Ada sebuah kisah di Saudi, seorang laki-laki yang ternyata dia mentalak istrinya. Tapi orang-orang di sekitar dia tidak tahu kalau istrinya ternyata sudah tertalak. Kenapa Pak? Ternyata mantan istrinya dia taruh di tempat atau di lantai yang paling atas. Dan dia berada di paling bawah. Anak-anaknya pun masih sama mantan istrinya. Segala kebutuhan dipenuhi oleh mantan suaminya. Bahkan sampai listrik, makanan dan lain sebagainya sudah disiapkan. Sampai orang-orang merasa bahwa tidak terjadi masalah antara keduanya. Lantas kenapa laki-laki tersebut melakukan demikian? Karena dia mengingat akan ayat yang mulia ini, wala tansawul fadla bainakum. Jangan sampai dia lupa. Bukan malah menghibah, bukan malah mencemooh, bukan malah menjelek-jelekkan, akan tetapi alaqah insaniyah sebagai bentuk hubungan antara manusia tetap dia lakukan. Muamalah yang baik tetap dia lakukan. Terlebih kalau seandainya anaknya masih bersama mantan istrinya. Wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Apalagi kalau seandainya anaknya masih menyusui. Maka wajib juga kita memberikan kepada istri yang tertalak tersebut. Kita berikan nafkah. Bahkan tempat tinggal pun kita berikan. Luar biasa sekali syariat dalam hal tersebut. Dan kemudian kisah yang lainnya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang bernama Al-Mut'im ibni Adi. Al-Mut'im ibni Adi. Tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau berdakwah, ternyata gangguan yang sangat luar biasa dari kaumnya dan bahkan di Taif. Beliau hendak mendakwahi mereka, tapi yang terjadi apa? Beliau dilempari batu sampai berdarah kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada seorang yang bernama Al-Mut'im ibni Adi. Ternyata beliau Al-Mut'im memberikan bantuan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau dalam keadaan apa? Dalam keadaan musyrik. Kemudian tatkala sudah meninggal, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, ketika
selesai perang Badar dan banyak tawanan dari orang-orang Quraisy ya menjadi tawanan kaum muslimin. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan? Lau kana al-Mut'im ibni Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i natna lataraktuhum lahum. Di dalam Sahih Bukhari beliau bersabda, kalau seandainya Al-Mut'im ibni Adi dalam keadaan hidup, kemudian dia meminta kepadaku untuk membebaskan orang-orang yang bodoh ini, artinya orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak mau ya berdamai dan bahkan mereka malah memerangi kaum muslimin, orang-orang yang buruk, la taraktuhum lahu, maka aku akan membebaskan semuanya karena sebab Al-Mut'im ibni Adi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai lupa. Ternyata kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Al-Mut'im ibni Adi, walaupun beliau dalam keadaan musyrik ketika itu, terus diingat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu pula kita, Pak. Kalau ada nih, mau itu dulu adalah orang yang membenci kita, atau bahkan non-muslim, dan dia baik kepada kita dari segi muamalahnya, maka jangan sampai kita lupakan kebaikan-kebaikan mereka. Selama mereka tidak mencela agama, tidak sampai berbuat buruk kepada kita, maka kita jangan sampai lupa kebaikan orang-orang terhadap apa yang dilakukan kepada kita. Kemudian contoh yang lainnya ya adalah tatkala kita menuntut ilmu, atau tatkala kita atau anak-anak kita menuntut ilmu, jangan sampai kita lupakan orang-orang yang bahkan dulu pernah mengajari kita. Mengajari A, ba, ta, A, B, C ya, sampai Z. Akhirnya kita mampu membaca. Atau bahkan mengajari kita cara membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lupakan kebaikan-kebaikan yang telah mereka ya perbuat kepada kita. Bahkan sampai ada sebuah ungkapan dari para salafun salih. Ana abdun liman allamani harfan. Aku ini adalah budak mereka yang mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf. Masya Allah. Kira-kira di zaman kita sekarang ini ada enggak yang sampai mengatakan demikian? Karena dengan satu huruf tersebut akhirnya seseorang memahami pelajaran-pelajaran, baik pelajaran umum ataupun pelajaran agama. Yang sebelumnya tidak bisa membaca Al-Quran kemudian bisa membaca Al-Quran. Dan bahkan mu'allif rahimahullah ta'ala menceritakan, dahulu ya ada seorang syekh yang bahkan syekh tersebut ya memperhatikan anak-anak dari gurunya. Kebutuhan gurunya dia perhatikan. Ada yang sampai kuliah di Aljazair, ada yang sampai kuliah di Maroko dan lain sebagainya. Beliau pun memperhatikan kebutuhan daripada anak-anak mereka. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa yang mengajarkan ilmu dulu kepada aku adalah bapak-bapak mereka. Ya, akhirnya apa? Benar-benar memperhatikan ya apa yang dibutuhkan dan tidak lupa kebaikan atas apa yang telah diberikan kepada orang tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Al-hurru man hafidha wudada lahdatan wa man afadahu lafdatan. Orang yang mulia, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, adalah apa? Orang yang memperhatikan atau orang yang menjaga jalinan kasih sayang
walaupun hanya sebentar saja. Artinya ketika ada orang yang menjalin cinta al-hub fillahi subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut tidak melupakan jalinan kasih cinta antara keduanya. Wa afadahu lafdhatan, dan orang yang mulia adalah orang yang menjaga terhadap siapa saja yang memberikan manfaat kepada kita, kepadanya, walaupun satu kata. Lafdhatan, satu lafaz. Ketika memang ilmu tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang yang mulia. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebuah kaidah yang sangat luar biasa yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Maka kalau punya keutamaan yang kita ingat, oh ternyata fulan dulu telah memberikan kebaikan kepada kita, telah membantu kita, maka jangan sampai kita lupakan kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau ada temannya yang memberikan hadiah, kita pun berusaha untuk memberikan hadiah yang serupa. Dan kita ajarkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kepada anak-anak kita. Ketika anak kita pulang dari sekolahan, kita tanya, "Nak, gimana tadi di sekolahan? Gimana temannya? Bagaimana gurunya?" Apalagi kalau anaknya, "Ini, Mi, tadi ada temen nih yang jajanin ya ketika di kantin." Atau yang memberikan hadiah berupa contohnya pensil ya, atau memberikan penghapus. Maka kita katakan, ajarkan kepada anak kita. Sudah belum mengucapkan syukron? Sudah belum mengucapkan terima kasih kepada mereka? Dan kalau seandainya kita punya kelebihan harta dan kita mampu untuk mengembalikan, "Nak, ini nak, nanti gantian ya dikasih ke temannya." Ketika kita mengajarkan demikian, maka pahala yang akan mengalir bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kepada diri kita. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan kebaikan kepada dirinya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajarkan pada suatu hal yang baik, maka ketika orang tersebut mengerjakan, kita pun juga akan mendapatkan pahala. Pahala yang serupa. Dalam hadis yang lainnya dikatakan, la yanqusu min ajrihi syai'. Tidak akan mengurangi pahala orang yang telah kita ajarkan. Walaupun pahala kita sama seperti dia. Disinilah pentingnya bagaimana kita mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Kemudian kita masuk pada kaidah yang keempat di dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan juga 15. Silahkan yang membawa mushaf untuk dibuka. Dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan juga 15. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahwa manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah. Walau alqa ma'adhirah. Walaupun dirinya ya mengemukakan alasan-alasan yang begitu banyak. Terkadang Pak, seorang itu kalau punya salah, mau nggak Pak kalau disalahkan? Secara zahirnya nggak mau Pak. Pasti akan mengatakan, enggak, yang salah bukan anak tapi fulan. Gara-gara fulan akhirnya saya melakukan ini dan itu. Tapi secara hati nurani dia yang paling dalam,
yang melakukan kesalahan adalah dirinya sendiri. Dan dia tahu, dan dia sebagai saksi bahwa dirinya lah yang melakukan kesalahan-kesalahan demikian. Di perusahaan yang besar, ya, atau di sebuah yayasan, ketika melakukan sebuah yang bahkan miscommunication, mengatakan enggak kok, tadi itu bukan ana yang salah, tapi tuh orang itu yang salah. Kalau enggak karena sebab dia, enggak mungkin ini kesalahan ada. Dan merasa bahwa dirinya bebas dari yang namanya kesalahan. Ternyata enggak. Hati kecilnya enggak akan menyalahi apa yang ada yang telah dia lakukan. Dia mengakui, ya, di dalam hati yang paling dalam, mengakui bahwa kesalahan tersebut ya adalah dia yang melakukannya. Maka Allah di sini mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Walaupun udzur-udzur yang begitu banyak, alasan-alasan begitu banyak dia ungkapkan. Tapi apa sejatinya apa? Diri kita yang mengetahui akan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apakah orang yang mengaku salah itu kemudian orangnya buruk, Pak? Contoh di dalam sebuah masyarakat atau perkumpulan. Ada yang melakukan kesalahan, 2 orang melakukan kesalahan. Dan semua orang tahu akan hal tersebut. Yang satu gak mau disalahkan. Tapi yang satu mengakui kesalahannya. Kira-kira pandangan orang-orang antara kedua orang ini, Pak, antara yang A dan yang B, bagusan yang mana, Pak? Yang B. Walaupun dia mengakui dia telah melakukan kesalahan, tapi pandangan orang kepadanya itu malah semakin baik. Tapi kalau yang pertama, yang A, apa pandangan orang? Fulan nggak mau ngaku kesalahan, nggak gentleman, ya. Dan nggak mungkin akan diberikan amanah yang lainnya untuk si A. Tapi kepada yang B, orang akan memaafkan. Orang akan membiarkan. Oh ya sudah, yang lewat biar yang lewat. Tapi yang sekarang dia mau mengakui kesalahan, maka hal tersebut adalah nilai plus untuk orang tersebut. Nah, ini yang jarang orang memperhatikan. Kenapa, Pak? Karena sudah gengsi terlebih dahulu. Egonya sudah didahulukan. Akhirnya enggak, saya bukan orang yang suka melakukan kesalahan. Enggak mau saya. Pengennya apa? Dianggap bahwa dia itu adalah orang yang maksum. Terbebas dari kesalahan-kesalahan. Padahal yang maksum itu siapa, Pak? Nabi. Enggak ada yang lainnya. Bahkan Nabi SAW pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Beliau karena sebab istri-istrinya akhirnya menghalalkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan hakikatnya. Karena sebab apa? Pengen menjadikan istrinya itu senang. Tapi kemudian Allah tegur. Allah tegur langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi saja juga melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan. Tapi mereka apa yang mereka lakukan? Apakah kemudian gak mengakui? Tidak, Pak. Tapi para nabi kita, anbiya, mereka mengakui dan bahkan beristighfar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa ma zadallahu bi'afwin illa 'izan." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan orang tersebut karena sebab dia memaafkan. Artinya apa? Tahu memaafkan dirinya sendiri. Dia ini salah. Ya sudah tidak masalah. Mengakui kesalahan tersebut. Bukan semakin dia turun derajatnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menambah
derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya di sisi manusia. Nah. Dan hakikat seorang mukmin adalah menerima apa yang sudah menjadi ketetapan. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65 Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, oh ternyata memang fulan melakukan kesalahan, maka seorang mukmin adalah apa? Menerima ketetapan tersebut. Bukan malah menyebutkan udzur-udzur yang begitu banyak. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lainnya menyebutkan bahwa aku nih menghukum atau menetapkan hukuman kalian itu sesuai dengan zahirnya yang nampak. Bisa jadi kalian ya tidak dihukum karena menyebutkan alasan-alasan ini dan itu. Tapi orang yang baik, orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Lihat bagaimana seorang wanita Al-Ghamidiyah ketika dia melakukan perzinaan bukan malah lari dari apa yang sudah menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Wanita tersebut datang nih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, "Ya Rasulullah, qad zanaitu." Wahai Rasulullah, aku telah melakukan zina. Dan nampak bahwa wanita tersebut hamil. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah SAW, tunggu sampai kamu melahirkan. Ketika sudah melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan, balik lagi sampai anak tersebut sudah tidak menyusui. Baru datang lagi kepada Rasulullah SAW, kemudian barulah dilakukan yang namanya rajam. Setelah dirajam, ternyata ada darah yang terciprat kepada salah seorang sahabat. Dan ternyata sahabat tersebut apa? Tidak suka darah yang terciprat dari seorang pezina. Tapi kemudian karena taubat yang sahihah, taubat yang nasuha dari perempuan tersebut, Rasul mengatakan apa? Jangan kalian cela dia. Kalau seandainya pahala wanita tersebut dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka akan mencukupi untuk mereka semuanya. Apakah kemudian tatkala dia mengakui dosa dia, kemudian menjadi orang yang buruk? Enggak, Pak. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan demikian, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wanita tersebut diangkat derajatnya. Maka mengakui kesalahan bukan sesuatu yang aib. Tapi kalau kita memang gentleman, maka kita mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Insyaallah. Contoh yang lainnya kalau kita lihat di zaman Al-Anbiya, ya di zaman para nabi. Salah satunya apa? Kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Tatkala beliau alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa, Pak? Untuk tidak makan. Satu buah ini saja. Satu buah dari pohon ini saja. Adapun yang lainnya silahkan dimakan. Tapi ternyata hasutan syaitan, hasutan iblis laknatullahi alaih, menjadikan bapak kita dan juga ibunda kita Adam alaihissalam dan juga Hawa memakan buah tersebut. Apakah ini bentuk kesalahan? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan makan buah ini. Ya. Tapi apa yang kemudian dirasakan oleh Adam alaihissalam setelah melakukan kesalahan tersebut, Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala yaqul,
Qala Rabbana zalamna anfusana. Keduanya mengatakan, ya Allah, Rabb kami, ternyata kita telah zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau ya Allah tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan juga tidak mengasihi kami. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Masya Allah. Nabi saja mengakui kalau mereka melakukan kesalahan. Kok kita sebagai manusia biasa nggak mau mengakui? Maka ini pertanyaan yang besar. Apa yang menjadi sebab kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita? Contoh yang lainnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Tatkala beliau melakukan kesalahan, maka apa yang beliau katakan? Qala Rabbi. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai Rabbku, inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Beliau minta maaf atas suatu hal yang sebenarnya beliau tidak tahu. Maka beliau mengatakan wa illam taghfir, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Serupa, senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kalau kita lihat Nabi Musa, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal niatan beliau untuk apa, Pak? Pengen melerai antara dua orang yang melakukan permusuhan. Lagi cekcok tentaranya Fir'aun dan juga masyarakat yang ada di situ. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melerai antara kedua orang tersebut, ternyata saking mungkin kuatnya beliau, padahal beliau tidak memukul, tidak mengapa, hanya mendorong, menjadikan tentara Fir'aun itu meninggal dunia. Masya Allah. Cuma dorong, Pak. Kuatnya luar biasa. Kalau kita nggak tahu lagi. Apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam. Padahal niatan beliau apa? Baik. Pengen melerai antara dua orang yang saling berkelahi. Beliau mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, ternyata aku telah berbuat zalim terhadap diri. Faghfirli. Ya Allah, ampunilah diriku. Faghafaralah, maka Allah pun mengampuni siapa? Dosanya Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surah hal tersebut disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita mengakui. Hendaknya kita tidak sungkan untuk mengakui tatkala kita melakukan kesalahan. Dan tidak ada aib di sana. Tapi yang aib adalah orang tersebut jelas-jelas melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui. Kalau ada istilah orang yang mengatakan jujur ajur katanya, Pak. Salah. Mungkin orang tersebut belum mendengar firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Qiyamah ini. Tapi ketika seorang yang jujur, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Tidak mengapa kita mengakui kalau memang itu adalah kesalahan yang kita lakukan. Bahkan para salafun salih, mereka pun walaupun hakikatnya tidak melakukan kesalahan, tapi di dalam dirinya merasa, mereka pun meminta maaf kepada saudaranya. Dan kalau seandainya, Pak, ada seorang istri kok minta maaf kepada suami, maka luar biasa kasih jempol, Pak. Dan begitu pula suami pun ketika melakukan kesalahan hendaknya langsung minta maaf kepada istrinya. Tapi biasanya walaupun istri yang mungkin melakukan kesalahan, tapi suami juga yang meminta maaf terlebih dahulu, Pak. Tapi tidak mengapa.
Yang penting kita mengakui ternyata hal tersebut adalah kesalahan pada diri kita. Kesalahan sama ya guru. Ya. Kita ajarkan. Tatkala kita tanya kepada anak tadi ngapain di sekolahan? Punya salah nggak sama gurunya? Sering terlambat nggak sama ketika pelajaran? Sering izin nggak ketika pelajaran? Atau bolos ketika pelajaran? Maka kita ajarkan kepada anak kita. Ayo besok kita ke rumah gurumu. Ngapain bah? Kita minta maaf bersama-sama. Dan kalau kita mengajarkan kepada anak kita untuk mudah meminta maaf, maka akan menjadi seorang yang sangat luar biasa insya Allah di kemudian hari. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Dua kaidah yang sangat luar biasa yang telah kita pelajari pada sore hari ini, yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237, wala tansawul fadla bainakum, dan juga dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan juga 15, balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah. Kira-kira punya hubungan atau enggak Pak antara dua kaidah ini? Ada. Artinya apa? Ketika sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita, maka selain daripada kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, tapi kita jangan sampai lupa minta maaf kepada orang yang sudah berbuat baik dulu kepada kita. Gak masalah minta maaf. Ya. Karena memang Rasul SAW mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan orang-orang yang baik ketika mereka melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada hak manusia yang telah kita ambil, maka kita kembalikan hak tersebut. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin pada awal-awal bab. Tentang babut taubah. Bagaimana kita bertaubat? Ketika memang hal tersebut, perbuatan tersebut hubungannya langsung dengan Allah, maka cukup kita bertaubat. Kita menyesali atas apa yang telah kita lakukan. Tentunya dengan taubatan nasuha. Jangan sampai cuma tobat sambel Pak. Pedes hilangnya hilangnya pedas, kita pengen lagi, jangan. Tapi kalau seandainya perbuatan tersebut sampai mengambil hak manusia atau mendolimi hak manusia, maka wajib kita berikan, wajib kita kembalikan atau wajib kita tunaikan. Ya. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang amir, seorang kepala pemerintahan. Presiden kalau bisa kita katakan. Seorang khalifah. Tatkala anaknya mengingatkan beliau akan hak manusia yang beliau mungkin belum tunaikan. Padahal Umar ibn Abdul Aziz pengen istirahat sebentar. Tapi anaknya mengatakan, bah gak ada jaminan ketika abah tidur, abah istirahat, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan. Gak ada jaminan. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz tidak marah Pak. Tapi apa? Malah beliau lebih semangat lagi untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Kenapa? Karena seorang kepala negara tentu punya kewajiban untuk mengayomi masyarakatnya. Hak-hak mereka jangan sampai diambil. Kesalahan-kesalahan pemerintah berusaha untuk diperbaiki. Ini seorang yang sangat luar biasa, yaitu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Maka jangan sampai kita malu kalau memang kita melakukan kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita
kaji pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepada kami akan hal tersebut kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha, ya Allah, jauhkanlah akhlak-akhlak yang buruk pada diri kami. Karena tidak ada yang mampu untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk pada diri kami kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Wahai Zat yang senantiasa merubah hati seseorang, maka rubahlah hati kami untuk senantiasa berada pada keistiqomahan di jalan-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.